Perkenalkan sekali lagi ya, saya Noviana Sari, tadi sudah disebutkan oleh MC, moderator pada kuliah umum hari ini. Sebelumnya izin untuk berpantun terlebih dahulu. Nanti jawabnya Bungas ya, Bungas itu cakep Prof, dari Banjarmasin. Oke, Bulik ke rumah membawa selai, Bungas. Selai dipakai gasan bememakan. Sebelum acara kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu lagi ya. Berawal Bismillah kita ucapkan. Bunga. Kata Assalamualaikum kita lanjutkan. Meminta berkat Tuhan yang Rahman, semoga acara ini sukses dan lancar berjalan. Amin. Baik teman-teman semua, seperti yang kita tahu ya, teknologi di zaman sekarang ini sudah menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai generasi muda, khususnya dalam mencari dunia kerja. Nah, di era Society 5.0 ini membuat persaingan di dunia kerja itu semakin menjadi ketat. Banyak orang merasa cemas, khawatir gitu ya akan persaingan tersebut. Terutama dengan semakin canggihnya teknologi yang dapat menggantikan banyak pekerjaan manusia dan terintegrasi gitu ya dengan kehidupan manusia. Di kuliah umum hari ini kita akan mendengarkan nanti bagaimana peluang dan tantangan pekerjaan yang dihadapi di era Society 5.0. Nanti bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Anwar Sanusi PhD. Beliau lahir pada 17 November 1968, lulusan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, satu alma mater ya Prof. Lulusan Master in Policy Analysis dan juga Doktor Filsafat Kebijakan Publik dari National Graduate Institute for Policy Studies dari Saitama University, Jepang. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, beri tepuk tangan untuk Prof. Sanusi Anwar PhD. Silahkan Prof. Silakan Prof. Oke. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Oke. Di sini Prof, boleh silakan. Biar kelihatan di tengah. Baik. Prof, apa kabar? Alhamdulillah Bu Novi. Alhamdulillah baik. Iya. Ya. Jadi hari ini mau memaparkan tentang peluang dan tantangan pekerjaan di era Society 5.0. Ya. Insya Allah. Ya, ini menarik nih. Apalagi ini mahasiswa tingkat akhir nih, Prof, banyak. Iya. Ya, yang Luar banyak, biasa datangnya, ya, semangat semuanya nih ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua di sini. Sebentar lagi akan ini ya, lulus dan mencari pekerjaan ya. Tantangannya lebih besar lagi. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Silahkan, Prof. Ya. Terima kasih. Sebetulnya saya cukup kurang nyaman kalau duduk ya. Boleh nggak saya berdiri ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Rektor Bidang Kerjasama Humas dan Sistem Informasi Bapak Dr. Insinyur Yusuf Aziz MSI. Tadi saya dengar beliau merangkap juga beberapa wakil ya. Jadi wakil-wakil Pak ya. Kemudian juga yang saya hormati hadir di sini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan ya. Tadi kita bersama-sama beliau dengan Pak Gubernur meresmikan Job Fair Kalimantan Selatan 2024. Kemudian juga hadir di sini Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Makasih Pak Kadis. Kemudian hadir Kepala BP2MI, oh sedang keluar ya, Kalimantan Selatan Pak Fahrizal SP. Kemudian hadir juga Dekan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh pejabat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang saya hormati serta yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik semua, para mahasiswa, mahasiswi di kampus Universitas Lambung Mangkurat yang luar biasa. Ya. Saya tadi dan juga tentunya tadi lupa saya juga saya hormati Bu Novi ya. Tadi kalau dilihat tadi sekilas background, beliau ini adalah juga alumni dari UMY. Jadi UMY sebetulnya saya dulu ketika setelah lulus tahun 93 itu tercatat juga sebagai dosen di Universitas UMY, bahkan SK-nya sudah ada. Namun demikian perjalanan hidup saya harus ke Jakarta. Kemudian saya masuk di lembaga administrasi negara. Sekilas ini saya kasihkan CV tadi, kemudian tahun 94 jadi PNS. Waktu itu gajinya masih 120.000. Jadi kalau adik-adik mungkin saya nggak pernah bisa membayangkan gimana hidup dengan 120.000. Di Jakarta lagi Pak. Ya. Kemudian saya mendapatkan kesempatan 96 sampai 98 saya ambil S2 dengan sponsor beasiswa Mambuso. Mambuso itu adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 96-98 di Graduate School for Policy Science Saitama University. Kemudian kembali lagi ke Kementerian ke LAN tahun 2003 sampai 2007. Saya kembali lagi ke Jepang untuk ngambil Philosophy of Doctor. Jadi sebetulnya PhD itu sama dengan doktor ya. Karena memang kepanjangan adalah Philosophical of Doctor, bidang Policy Science di National Graduate Institute for Policy Studies. Kalau dalam bahasa Jepangnya adalah Seisaku Kenkyuin Daigaku. Ya, agaknya. Kemudian 2007 saya kemudian kembali ke LAN. 2011 alhamdulillah mendapatkan kesempatan postdoc juga dari di GRIPS. Kemudian 2015 saya bergabung di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai Sekretaris Jenderal. Kemudian 2020 sampai saat ini bergabung di Kementerian Ketenagakerjaan juga sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi saya ingin menyampaikan, ini adalah sebuah karir path yang mungkin saya alami. Teman-teman semua, adik-adikku sayang semuanya, saya rasa ini hampir level dengan anak-anak saya ya. Karena anak-anak saya juga 3 putra, tinggal 1 yang SMA, alhamdulillah dua-duanya juga sudah selesai dari pendidikan tinggi. Makanya adik-adik ini kayaknya bukan adik-adik terlalu ini Mbak Novi. Mbak Novi mungkin adik saya lah ya. Tapi kalau teman-teman semua itu anak-anak saya ini ya. Jadi saya ingin menyampaikan, ini bukan berarti dalam rangka ingin menyampaikan bahwa ini enggak. Tapi saya ingin bahwa setiap jenjang kehidupan ini ada pilihan. Pilihan-pilihan yang memang harus kita ambil, yang tentu kadangkala setiap orang ini memiliki semacam katakanlah pertimbangan untuk menentukan preferensinya, pilihannya. Pertimbangan tentang misalnya kadangkala ketika karir. Anda ketika karir jelas selalu mungkin pilihan-pilihan. Mau Anda terus misalnya adalah berkarir tanpa misalnya adalah membuat tambahan pengetahuan, pokoknya tetap jadi pekerja gitu saja. Ada juga istilahnya di sini,
adalah Anda harus membuat katakanlah tambahan modal. Tambahan modal ketika Anda berkarir adalah lewat jalur pendidikan. Karena ya saya mohon maaf mungkin kalau kita lihat di dalam di situ firman Allah sendiri kan dalam surat Al-Hujurat itu clear. Artinya bahwa Tuhan ini akan menaikkan derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi manakala nanti ketika Anda, ya saya sebelum menyampaikan terkait dengan tantangan tentang ketenaga kerjaannya, ketika Anda one day at a time, itu misalnya menjadi pekerja, maka menjadi pekerja jangan Anda puas dengan posisi di mana Anda mulai. Ketika Anda memulai karir, pikirlah, ini adalah pijakan awal saya untuk menentukan masa depan saya. Dan masa depan yang baik, istilahnya adalah kalau Anda memiliki modal yang baik pula. Apalagi kalau misalnya anak Anda semua ya, saya ketika pada tahun 96, it almost maybe is 30 years ago ya. Itu adalah modal, itu susah. Untuk kita mendapatkan kesempatan beasiswa, Anda sekarang banyak. Seperti yang putranya Pak Yusuf ini Chief Pasar Kerja, baru saja diterima LPDP di Edinburgh University, itu adalah istilahnya bukan sesuatu yang tidak bisa digapai. Sesuatu yang bisa kita istilahnya raih. Anda semua sering mendengar kalimat manjada wajada. If you want, you will. Kang onpe onpe. Kalau bahasa Jepangnya adalah nana korobaya oki. Artinya ketika di situ Anda punya kemauan, disitulah Anda sebetulnya sudah mulai menggariskan tapak-tapak kesuksesan untuk masa depan. Ini penting sekali. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, terima kasih ini sudah menyediakan podium. Mohon maaf Mbak Novi ini membelakangi dikit ya. Karena biar sistematis Pak, nanti kalau enggak tidak terlalu sistematis, saya kasihan tadi sudah menunggu begitu lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sebuah pengetahuan yang bisa akan memberikan bekal kepada adik semua untuk menentukan masa depan Anda. Kami melihat bahwa kita ini sebetulnya ada di dalam sebuah waktu, momentum waktu yang luar biasa. Kalau kita lihat saat ini, Indonesia ini adalah negara yang betul-betul diberikan kesempatan. Golden opportunity. Opportunity-nya apa? Opportunity untuk kita bisa menjadi negara besar. Kalau kita lihat adik-adik semua, tantangan ketenaga kerjaan misalnya kita lihat kondisinya ya. Saya ingin menyampaikan sebetulnya kalau kita lihat dari sisi jumlah, Indonesia ini kan jumlahnya adalah 276 juta penduduknya. Kita menempati ranking yang keempat setelah India, Cina, kemudian Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Dari jumlah tersebut 149 juta ini adalah angkatan kerja. Jadi mereka yang memang secara definisi demografi ini adalah angkatan kerja mereka yang 15 tahun ke atas. Dan dari 145,9 juta tersebut 142 jutanya bekerja, sementara 7,2 juta atau 4,8% ini masuk kategori pengangguran terbuka. Artinya orang pengangguran terbuka definisi BPS itu adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ini adalah masuk di dalam TPT. Kalau nasional adalah 4,82, kalau tadi saya dengar dari Pak Kadis, kalau Kalimantan Selatan hanya 3,6. Ya alhamdulillah, Indonesia bersyukur, Kalimantan Selatan pun juga bersyukur. Sehingga apa? Saya lihat ini adik-adik mudah-mudahan ini adalah pancaran optimisme
masa depan Anda ini saya bisa melihat dari wajah-wajah yang saat ini meskipun snacknya habis, tapi tapi tetap semangat itu ya. Nah, kita lihat dari data ya, dari data misalnya pengangguran angkatan kerja berpendidikan tinggi. Ini sebetulnya kalau kita lihat tadi angkatan kerja kan 142 juta. Sementara yang masuk di situ angkatan kerja dengan tingkat dari lulusan perguruan tinggi ini hanya sekitar 7-8%. Sebuah angka yang memang menurut saya itu patut kita syukuri. Dengan kata lain saya mau mengatakan you are one of the adalah the luckiest person in Indonesia yang memang mendapatkan kesempatan untuk sampai kepada pendidikan tinggi. Karena rata-rata angka partisipasi pendidikan kita ini masih SMP selesai. Anda semua sudah masuk di dalam jenjang pendidikan tinggi. Ini luar biasa. Pertama, tentunya kita harus syukuri. Yang kedua, tentunya wujud syukur tersebut kita harus manfaatkan opportunity yang kita hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, adik-adik semua kalau kita lihat data ya, kondisi misalnya penduduk tinggi, kelompok penduduk bekerja pada kelompok pendidikan tinggi. Kita melihat sebetulnya kalau dari sisi pedesaan dan perkotaan, kemudian dari sektor formal dan informal, kemudian dari menurut lapangan usaha. Ini Anda semua ini adalah sebetulnya cukup bersyukur. Harus cukup bersyukur, nanti adalah insya Allah harus bersyukur. Karena apa? Kalau dari sisi pengangguran memang perkotaan itu lebih tinggi daripada perdesaan. Tapi orang di desa ini masalahnya ketika dia mendapatkan pekerjaan, ini dari sisi tingkat penghasilan mereka masuk kategori belum mampu untuk memenuhi kehidupan yang layak. This is our biggest challenge. Kebetulan saya memiliki pengalaman tadi saya sampaikan ketika Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ini pertama kali dibentuk, saya mendapatkan istilahnya amanah untuk membantu mengawal dana desa. Yakni dana desa itu ada intervensi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan desa cepat berkembang. Dengan adanya dana desa, tapi memang tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan begitu jauh dengan perkotaan. Nah, banyak akhirnya apa? Desa-desa banyak orang tentunya potensi pekerjaan, cuman istilahnya kalau kita lakukan perbandingan. Kebetulan saya juga anak dari petani dari sebuah kampung yang di tempat dari Pak Farizal ini BP2MI banyak sekali termasuk kantong dari PMI, saya dari Ponorogo, Jawa Timur, itu masyarakatnya banyak PMI karena apa? Karena di desa-desa mereka tidak betah dengan penghasilan yang dimiliki. Kemudian yang kedua banyak mereka sebetulnya kalau pendidikan tinggi bekerjanya itu di sektor formal. Adik-adik semua, sektor formal ini lebih memberikan kepastian terhadap yang di situ adalah jaminan sosial. Kalau Anda misalnya bekerja di sektor formal, sektor yang memang di situ lebih pasti, Anda paling tidak mudah-mudahan sangat berharap tidak seperti mungkin kondisi yang saat ini kita hadapi. Ancaman PHK kan saat ini lumayan besar. Kemarin pabrik tekstil yang terbesar Sritek juga mem-PHK. Dan juga yang lain juga cukup banyak yang antri ya. Tapi paling tidak ketika Anda bekerja di sektor formal, ketika ter-PHK mendapat jaminan sosial ketenaga kerjaan. Mulai misalnya jaminan untuk hari tua atau jaminan pensiun ada. Tapi kalau yang informal ini tidak ada. Jadi mereka hidup tentunya adalah dengan begitu menghadapkan dengan begini ketidakpastian yang tinggi. Up and down, kadangkala muncul, kadangkala tidak muncul.
Kemudian kalau yang dari lapangan universitas ini cukup beruntung karena kebanyakan adalah di sektor tersier. Kita akan melihat primer, sekunder, tersier. Artinya di sini adalah kalau dari sisi rangkai mata proses ini adalah proses yang lebih lanjut. Di mana di situ sudah added value-nya ini sudah banyak istilahnya dilakukan. Beda dengan primer apalagi sekunder. Nah, namun demikian tadi kalau kita lihat tadi saya sedikit mengatakan pedesaan, perkotaan, pengangguran, kemudian kalau dari sisi gender ternyata mohon maaf kalau pengangguran ini ternyata pengangguran perempuan lebih tinggi. Tapi jangan khawatir. Saya sebagai sekjen pengalaman hampir 10 tahun sekjen itu rekrutmen itu sekarang itu ternyata ketika yang lolos Mbak Novi banyak sekali perempuan yang lolos untuk menjadi di dalam rekrutmen. Enggak tahu, mungkin laki-lakinya males atau perempuannya lebih pinter itu. Ya bagian I'm a part of the first one tadi ya. Nah, adik-adikku semua, kalau kita lihat dari sisi tadi gambaran yang terkait dengan pengangguran terbuka. Ini data yang menurut saya juga penting lagi untuk melihat bagaimana yang namanya kesenjangan suplai dan permintaan akan pasar tenaga kerja kita. Nah, kalau kita lihat setiap tahun itu angkatan kerja baru masuk di dalam pasar kerja. Penghitungan BPS 3,7 juta angkatan kerja itu baru masuk. Mereka itu disumbang dari yang namanya 3,5 juta, mohon maaf, 1,8 juta yang mereka ini melanjutkan kuliah. Ada sisanya ini adalah 1,8 berarti 1,7 mereka langsung masuk di dalam pasar kerja. Dan inilah yang kita menjadi persoalan atau tantangan kita. Hitungan ekonomi, mungkin teman-teman dari Fakultas Ekonomi, artinya sering kita melihat bagaimana setiap yang namanya 1% of economic growth itu kira-kira adalah bisa menyerap sekitar 300 sampai 400-an ribu angkatan kerja. So, kita kalau memiliki sekitar 3,5 berarti dibutuhkan minimal kalikan berapa tuh? 7 kali ya. 7 atau 8% dari di situ pertumbuhan ekonominya. Nah, ini menurut saya sebuah hal yang memang tidak mudah untuk kita ciptakan tadi bagaimana setiap yang namanya angkatan kerja baru ini mampu untuk kita serap. Makanya event yang tadi kita gelar, job fair bursa kerja ini adalah bagian kita untuk mempertemukan bagaimana yang tadi demand dan supply. Demand-nya itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Tadi kalau di Kalsel ada 40 perusahaan, ada 1.500 rekrutmen angkatan kerja baru yang akan diserap. Nah, ini harus kita ibaratnya tadi hitung dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kalau bisa yang namanya tingkat pengangguran itu semakin lama semakin kita turunkan. Apakah itu bisa? Saya yakin sangat bisa. Kita harus menggali banyak sekali kesempatan-kesempatan bekerja baik di dalam dan di luar negeri. Pak Farizal ini dari BP2MI Kalimantan Selatan, berdasarkan data BP2MI 1 tahun itu ada permintaan pasar kerja 1,1 juta dari luar negeri. Dan ini saya yakin adik-adik punya kesempatan untuk mengisi yang namanya lowongan tersebut. Kalau Anda berpikir memang PMI selama ini ya, pekerja migran, kok banyak yang pekerja domestik, mereka itu bekerja di rumah tangga. Ini yang saat ini kita lakukan moratorium. Artinya apa? Kita ingin kalau kita mengirimkan
angkatan kerja kita adalah angkatan kerja yang berkeahlian, apalagi seperti adik-adik ini adalah yang memiliki profesionalitas. Banyak sekali di situ. Misalnya, apakah Anda misalnya memilih di sektor transportasi, sektor hospitality, sektor misalnya terkait dengan care ekonomi. Care ekonomi itu apa? Yakni adalah untuk di situ sektor-sektor untuk yang terkait keperawatan. Jadi ketika misalnya ketika kita ini bonus demografi, tapi negara-negara lain mengalami defisit demografi atau aging society. Alhamdulillah sebetulnya. Cuman memang tidak mudah untuk tadi berkompetisi memperebutkan lowongan tersebut. Karena apa? Tantangan kita bukan hanya dari Indonesia saja, dari negara-negara lain ini juga sama. Nah, adik-adik semuanya, kami melihat ya, coba untuk melakukan analisis kira-kira ke depan ini apa saja yang menjadi perusahaan-perusahaan ini membutuhkan apa saja. Kalau kita lihat, ini ternyata cukup banyak adalah yang paling tinggi membuka lowongan adalah perusahaan-perusahaan IT, perusahaan-perusahaan jasa keuangan, retail, sampai kepada logistik. Ini adalah yang kami lihat melakukan assessment, kira-kira perusahaan itu buka apa saja lowongannya. Tapi adik-adik semua ya jangan khawatir ya, kadangkala wah ini saya kok kayaknya nggak masuk. Jangan khawatir, karena apa? Kadangkala seseorang sukses itu kadangkala melalui jalan berliku. Saya misalnya kadangkala menemukan banyak sekali pegawai saya ini kadangkala tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Contohnya adalah Pak Yusuf. Beliau ini adalah dari teknik geodesi UGM, saat ini kerja di Kemnaker ngurusi pasar. Nah, ini biasa di dalam sebuah karir itu kadang-kala jangan selalu terpukau bahwa misalnya saya disiplin ini harus ini. Enggak. Kalau Anda punya pilihan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, yang penting adalah di situ Anda bisa bekerja. Nah, makanya kami setelah tadi melihat dari perusahaan, kita melihat keterampilan apa sih yang dibutuhkan di dalam era saat ini ke depan. Kami melihat misalnya keahlian tentang creative thinking, analytic thinking, teknologi literasi, curiosity and lifelong learning. Kemudian sampai kepada service orientation and customer services. Memang yang namanya tadi, tantangan misalnya, Pak, hari ini kita diskusi banyak dengan setelah digitalisasi muncul namanya artificial intelligence. Tapi yakin, sehebat-hebatnya AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Meskipun sekarang ini tantangan ya, bapak-bapak mungkin karena selama ini yang kelihatan bapak-bapak, Pak Wakil Rektor. Di Jepang atau di mana tuh sudah menemukan namanya robot yang sudah memiliki di sini perasaan, Pak. Jadi ada yang sudah nikah sama robot itu, Pak. Nah ini, tapi saya yakin manusia sebagai kreator itu tetap memiliki di sini adalah yang namanya akal dan rasa yang tidak pernah terbatas. AI itu sifatnya adalah repetitif. Tapi yang namanya manusia, kalau Anda di situ belajar tentang masalah matematik, ada simbol unlimited, itu adalah di dalam pikiran dan perasaan manusia seperti itu. Nah, adik-adik semua, saya ingin menyampaikan tadi sebagai sebuah gambaran awal. Nah, saya lihat peluang dan tantangan dunia ke depan itu apa saja. Ada tantangan namanya geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru. Dulu kita tidak pernah membayangkan, misalnya mungkin adik-adik ini tidak pernah membayangkan ada semacam
teknologi HP. Nokia dulu. Pernah ada yang melihat Nokia? Nah, Nokia pada saat ketika mungkin tahun 2000-an sampai 2010 itu adalah dia pemegang namanya di situ pasar untuk teknologi HP. Tapi kenapa tiba-tiba hilang? Diganti dengan Samsung, yang tetap eksis adalah Apple. Ini adalah sesuatu yang memang begitu cepat, ternyata kuncinya apa? Kuncinya salah satunya bukan yang pinter ngalahkan yang bodoh, bukan yang besar ngalahkan yang kecil, tapi adalah siapa yang paling adaptif, siapa yang paling di situ mampu untuk menyesuaikan. Yang namanya terkait dengan situasi, itulah yang akan unggul. Samsung itu salah satunya. Mungkin Samsung sebentar lagi juga ada kompetitornya. Dari Cina, Huawei misalnya. Atau mungkin Xiaomi. Atau Oppo. Sama. Jadi ya memang yang namanya teknologi disrupsi itu ya seperti itulah yang istilahnya kita melihat geopolitik, geoekonomi selalu di sini adalah sifatnya adalah unstabil. Kemudian misalnya terkait dengan pertumbuhan kelas menengah, luar angkasa. Kemarin kita semua ketika yang namanya World Water Forum WWF di Bali, ada tamu agung namanya adalah Elon Musk ya. Karena apa disambut ya? Dia akan menjual bukan hanya menjual yang namanya di situ bumi, tapi yang dijual adalah langit kan. Starlink. Kalau di Jakarta Starlink itu tahu nggak apa? Starbucks keliling kan. Yang itu. Nah, tapi ini Starlink yang itu juga menjadi ancaman, terutama istilahnya adalah yang teknologi konvensional, satelit ya. Nah, ini dan ini yang menurut saya hal-hal yang menurut saya yang akan kita hadapi. Tapi adik-adik semua, saya tadi ketika awal mengatakan we are on the golden time. We have adalah great opportunity. Apa? Dengan yang namanya next slide adalah bonus demografi. Ya, next slide berikutnya. Nah, kita lihat di sini, Indonesia, ya ini adalah merah itu adalah Indonesia. Bonus demografi itu adalah sebuah gambaran untuk memperlihatkan bagaimana sebuah negara dari sisi komposisi penduduknya ini didominasi oleh mereka yang usia produktif. Usia produktif itu apa? Usia ya seperti adik-adik semua, usia mungkin insya Allah kalau saya kalau dari pensiun, kalau Allah memberikan umur panjang ya sekitar 4,5 tahun lagi. Nah setelah itu kan masuk di dalam yang namanya gray period, periode memutih. Kalau seandainya ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berkali-kali kami sampaikan, ini akan menjadi ancaman beban demografi yang luar biasa. Saat ini kita memang tadi banyak orang penduduk bekerja, sehingga ketika hasil dari penduduk bekerja ini digunakan untuk mereka bayar yang pensiun. Kalau yang nanti banyak yang pensiun, kemudian yang bekerja sedikit, gimana kondisinya? Makanya kita harus manfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya, tentunya adalah dengan meraih kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita masuk di dalam dunia kerja. Nah, tantangan ketenaga kerjaan ini ke depan kita semua tahu, kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Banyak sekali yang sebetulnya sudah sangat optimis dengan Indonesia Emas, Indonesia akan bertransformasi menjadi negara yang sangat besar untuk
dia bisa mendapatkan ranking nomor 5 dari sisi gross domestic produknya. Saat ini kita nomor 15. Apakah itu mungkin? Amat sangat mungkin. Dengan catatan tentunya kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan seluas-luasnya. Nah, adik-adik semua, tadi saya katakan ketika yang namanya teknologi itu masuk, memang menggeser banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, tapi jangan khawatir, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ini yang akan muncul. Ini kalau misalnya adalah yang samping di sini adalah pekerjaan yang baru, adalah pekerjaan yang akan hilang. Mungkin terlalu kecil untuk dibaca, tapi pada intinya saya ingin mengatakan, pekerjaan-pekerjaan yang awalnya menggunakan manual itu semakin lama semakin hilang. Dulu ketika generasi Pak Yusuf, mungkin Pak Kadis, Pak Wakil Rektor, ketika kita ingin naruh uang kita di bank, tabung, kita harus pergi ke teller, Pak ya. Kadangkala mungkin Pak Yusuf sangat senang pergi ke teller, karena biasanya tellernya adalah nice looking kan. Tapi kalau sekarang enggak, semua transaksi pakai di situ adalah digital, e-banking. Kita dulu enggak pernah bayangkan bisa ngasih kuliah dengan online. Tapi sekarang dengan online lebih enak. Kebetulan saya juga masih sebagai dosen di Brawijaya. Saya itu kalau ngasih kuliah ya banyak online-nya, Pak. Online itu apa? Karena biasanya kalau yang diajarkan S2, S3, pokoknya ngikutin lah. Dosennya bisanya kapan, Anda harus ikut itu. Ya ini kadang-kadang juga terjadi penjajahan seperti itu. Nah, jadi tadi yang hilang, tapi yang muncul ini adalah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di situ menggunakan namanya teknologi informasi, digitalisasi sebagai tools untuk menjalankan pekerjaan. Ini semakin lama akan semakin banyak. Nah, namun demikian, meskipun tadi tantangannya cukup banyak, peluangnya cukup banyak, adik-adikku, ini dari survei slide berikutnya ya. Ini ternyata ketika kita survei identifikasi kebutuhan SDM, ini merupakan koreksi bagi kita semua. Ternyata setelah dilakukan survei, ini banyak sekali ke perusahaan-perusahaan itu komplain. Mereka butuh digitalisasi, tapi ketika tanya, mana calonnya? Calonnya ternyata satu. Kelemahannya berpikirnya terlalu umum, Bu Novi. Yang kedua, kalau umum berarti kurang prakteknya. Makanya mungkin MBKM ini sebagai sebuah tawaran. Banyak magang harusnya ya. Kemudian yang ketiga, terlalu umum, kurang detail, kadangkala tidak problem solver. Karena begitu umum ketika ada tantangan yang sifatnya adalah terlalu detail, bingung. Dan yang terakhir kadangkala teman-teman semua, ini adik-adikku semua, tadi saya katakan kenapa gaji saya 180.000, tapi ternyata ini dari survei. Adik-adik tadi ternyata ketika ditanya itu mesti pengennya gajinya tinggi. Diminta, tanya berapa gajinya, mesti langsung pengennya tinggi. Iya sih, siapa sih yang nggak pengen tinggi, tapi adik-adik harus paham bahwa untuk mendaki gunung yang tinggi ini perlu kita juga melalui lereng ya. Nah, ini yang menurut saya sebuah tantangan yang juga harus kita respon dengan sebaik-baiknya. Tantangan yang kedua, ini kami melihat ternyata ya dari kami melakukan survei kepada job fair, lowongan-lowongan pekerjaan, banyak sekali adalah semakin cairnya konsep tempat kerja. Jadi adik-adik semua, next slide, yang hitam ya. Ya, next. Nah, jadi gini, yang namanya tempat kerja yang cair itu apa? Tidak harus Anda bekerja di mana perusahaan itu berada. Saya bisa bekerja
Misalnya adalah untuk perusahaan Amerika, tapi tidak harus saya pergi ke Amerika. Saya bekerja di perusahaan yang ada di Cibitung, tapi tidak harus saya pengantor di Cibitung. Itu adalah namanya remote working. Dan ternyata banyak sekali. Banyak adik-adik saya, mungkin anaknya tetangga saya tanya, anaknya kerja di mana, Bu? Di perusahaan Amerika. Di mana? Di Universal, Pak. Yang di situ kartun Marvel tuh, Pak. Karena apa? Animasi. Ternyata kerjanya di situ, dia ini kerjanya kadang-kala malam hari karena menyesuaikan waktunya yang ada di Amerika, tapi tinggalnya tetap di daerah namanya di situ tempat saya adalah Ciledug atau Kerawang. Tetap di situ. Remote working. Dan ini kita lihat, ini beberapa contoh saja yang kami melihat beberapa perusahaan, dia menyebutkan bahwa di sini adalah dia butuh remote working. It means it doesn't need for you maybe to work in his office. Makanya ini ancaman juga, banyak kantor-kantor yang di Jalan Sudirman Tamrin ini semakin sepi. Karena apa? Karena banyak pekerjanya diminta udahlah kerja di kantor saja, kan di rumah saja. Karena apa? Dikerja di rumah ternyata lebih efisien. Listriknya kan berkurang ya, airnya kan juga berkurang. Bagi pekerja juga sama. Kami tidak butuh nanti adalah uang transport. Nah ini, kemudian tantangan yang kedua. Kita hidup di dalam planet yang sama, bumi yang sama. Sekarang ini yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana ruang untuk pekerjaan yang memberikan perhatian kepada di sini adalah sustainabilitas dari alam. Adalah di situ adalah sustainability-nya. Kami melihat, ya ini ada yang namanya ke depan adik-adik semua, mungkin yang menyangkut yang akan nanti semakin banyak. Contohnya adalah hydropower. Kemudian agriculture, solar electricity, copper mining. Kemudian konstruksi. Sementara yang coal mining, mohon maaf mungkin batu bara di sini ke depan ini adalah sepertinya dari analisis ini semakin lama semakin berkurang. Ya ini waktunya kapan? Ya ini adalah sesuatu yang memang sebetulnya ya kita bisa lihat, kita bisa prediksi, tapi memang tidak mudah. Terutama adalah Indonesia yang tadi saya katakan mayoritas angkatan kerja masih SMP, bahkan sebagian dari SMA ke bawah. Ini adalah butuh waktu untuk memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan green job. Makanya langkah-langkah sampai 2045 kita butuhkan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar yang namanya tadi opportunity, challenge ini kita bisa respon dengan sebaik-baiknya. Kita memiliki semacam tahap transformasi tahap transformasi ekonomi hingga tahun 2045. Kita kan saya rasa kalau 2045 berarti kan ada ke 21 tahun lagi. Ya kan, 21 tahun lagi Bu Novia. 21 tahun lagi kalau Anda memulai kerja adalah tahun depan, it means adalah Anda berkarir 20 tahun. Ya mungkin ya selevel katakanlah ada tadi teman saya yang dari sini Pak Sigit yang 15, 20 atau Bu Novi. Bu Novi udah berapa tahun Bu? Maksud saya berkarir bekerja 9 tahun, 10 tahun. Artinya 2 kali Bu Novi, 20 tahun. Kalau Anda 20 tahun, saya yakin di antara Anda sudah menduduki banyak posisi-posisi penting. Sekarang BUMN ini banyak sekali termasuk Mind ID. Ini adalah namanya direksi CEO-nya. Dirutnya itu anak yang usia, bukan anak ya, orang yang usianya masih around under 50 adalah around 40. Banyak sekali. Karena apa? Anda memiliki yang namanya modalitas luar biasa. Modalnya sudah lebih banyak dibanding generasi kami. Anda memiliki yang namanya tadi kemampuan literasi
digital yang jauh lebih luar biasa. Ketika digital itu kan nggak mengikuti yang namanya alur proses, langsung bisa lompat. Yang kedua, Anda yang namanya termaksud adalah literasi pengetahuan dan juga bahasa yang jauh lebih baik. Saya sekarang ini banyak sekali menemukan adik-adik ketika saya ngomong itu adalah look like native speaker. Saya terus terang ngiri ya. Karena meskipun saya cukup lama ya di luar itu, tapi yang namanya saya, bahasa Inggris saya itu adalah Ponlis ya. Ponlis tahu? Ponorogo English. Ya. Ya nggak bisa, yang namanya di situ logat itu tapi ada Anda semua luar biasa. You can speaking English is very very well and then seems native speaker. Itu modal Anda sudah sangat baik dibanding dengan kami. Makanya mungkin saya lihat kalau 20 years ya. 20 tahun lagi saya yakin Anda ini akan mengisi panggung sejarah Indonesia sebagai bagian untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang. Adik-adik semua, saya mungkin ingin nanti memanfaatkan waktu dengan memberikan istilahnya kita banyak diskusi. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dengan tantangan tadi, kira-kira kebijakan Kemnaker apa atau kebijakan pemerintah itu apa? Halaman 26. Nah, kami sebetulnya kebijakan tadi adalah kita memiliki 3 nilai. Pertama adalah adaptif. Kebijakan ketenagakerjaan harus betul-betul adaptif, sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Tadi kan saya katakan, Nokia ini adalah ketika dikalahkan oleh Samsung, bukan berarti dia membuat kesalahan, tidak. Bukan berarti karena mungkin ada kasus skandal besar, enggak. Cuman kurang adaptif. Kemudian yang kedua adalah tahan, resilient. Artinya dalam situasi kondisi misalnya ketika ada hempasan ekonomi, sebentar lagi misalnya adalah orang banyak di sini bicara tentang ancaman PHK. Gimana kita kebijakan ketenagakerjaan resilient? Dengan apa? Tentunya ketika yang namanya PHK terjadi, kita harus menyiapkan di situ pelampung-pelampung yang harus bisa digunakan bagi mereka yang ter-PHK. Dengan apa? Menyediakan aneka-aneka di sini pelatihan yang dibutuhkan agar mereka bisa mampu berkompetisi lagi di dalam pasar kerja. Plus kalau ada jaminan sosial yang memberikan kepada orang kehilangan pekerjaan dan itu sudah kita mulai. Jadi ketika orang kehilangan pekerjaan sama dengan negara lain, kita saat ini ada namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian adalah inklusif. Inklusif itu apa? Siapapun boleh untuk mendapatkan akses kepada decent work. Artinya pekerjaan yang layak. Makanya tadi ada yang namanya bursa khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, itu yang merupakan prinsip kami. Apa? Nah, ketiga ini dilakukan dengan apa? 1, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Jadi pendidikan pelatihan vokasi harus betul-betul di situ adalah sesuai ngeklik dengan yang namanya kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Jadi Kemnaker sejak beberapa waktu yang lalu punya namanya unit yang dikenal dengan pusat pasar kerja. Kemudian perluasan kesempatan kerja, bekerja bukan hanya di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri, tapi adalah yang kita kirim tenaga yang berkeahlian dan berketerampilan dan juga tenaga profesional. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu kami menandatangani MOU. Dengan satu Jerman, yang satu lagi Austria, sebentar lagi Belanda juga siap. Di situ dibutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga terampil. Anda jangan khawatir.
Kalau dulu di Jawa itu ada pepatah makan orang makan, yang penting ngumpul. Sekarang dengan adanya teknologi informasi, Anda di ujung dunia, kita ada di sini, setiap saat kita bisa komunikasi. Nah, kemudian yang adalah jaminan sosial yang adaptif dan hubungan industrial yang harmonis. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang pasar kerja adik-adik semuanya. Jadi kita di sini sejak 2021 Kemnaker memiliki yang namanya pusat pasar kerja. Jadi pusat pasar kerja ini memiliki 3-4 fungsi. Yang pertama adalah job matching. Job matching itu apa? Yakni adalah kita ingin menyesuaikan pekerjaan tentunya dengan ketersediaan SDM yang ada. Kami melihat saat ini kadangkala tidak jalan karena apa? Yang melakukan pendidikan mendidik apa, kemudian yang butuh pekerjaan butuh apa, tidak pernah bertemu. Kemudian adalah bimbingan karir dan keterampilan. Saya yakin, pengalaman saya dulu ketika saya lulus dari kampus saya bingung, saya mau jadi apa. Yang paling gampang waktu itu pilihannya jadi PNS. Makalah ngelamar jadi PNS. Akhirnya ya seperti ini. Tapi banyak teman-teman yang juga memilih karir yang lain. Dan kesuksesan itu bukan ditunjukkan semata-mata karena pertama IP Anda tinggi. Bukan. Karena misalnya universitas Anda adalah top 1 atau top 5. Bukan. IP yang namanya yang kedua tadi adalah glamornya atau megahnya kampus itu hanya mengantar Anda di dalam pintu di mana di situ ada interview. Setelah itu adalah everything depend on us. Mau Anda maju, mau Anda misalnya stagnan, mau Anda misalnya mundur, semuanya diri sendiri. Jadi ibaratnya jangan langsung wah ini kami minder Pak dengan kampus. Enggak ada itu. Saya melihat di Kemnaker itu kadang-kala juga orang yang dari kampus-kampus besar juga kalah dengan yang biasa-biasa. Ya, banyak yang dari luar negeri lulusannya. Bukan luar negeri dalam artian misalnya Jerman, Jepang, bukan. Tapi dari swasta. Nah, ini juga menang. Nah, kemudian kami mengembangkan sistem ya digital ya. Digital yang ini menjadi semacam katakanlah platform digital yang bisa digunakan. Anda di sini ada yang namanya skill hub. Kita tahu bahwa pendidikan ini mencetak Anda untuk pintar berpengetahuan iya. Tapi kadang-kadang keterampilan ini butuh tempat yang lain. Yakni adalah balai-balai latihan kerja. Nah di sini ada skill hub. Setelah Anda skill hub, di situ adalah Certi Hub. Ya, Certi Hub itu ada sertifikasi. Karena apa? Ke depan itu semua profesi itu ada sertifikasinya. Ada SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada yang namanya standar SII internasional Indonesia standar kompetensi internasional yang diakui itu. Kalau Anda memiliki itu, saya rasa memiliki sertifikasi, Anda memiliki ruang untuk bisa di situ berkompetisi. Ada yang namanya Career Hub. Yang tadi adalah job fair itu adalah masuk di dalam Career Hub. Lihatlah di situ kira-kira apa sih peluang-peluang yang hari ini menjadi tren ke depan. Nah, kita harus siap. Dan terakhir ada Biz Hub, yakni adalah sebuah informasi bagaimana mengembangkan kewirausahaan melalui program tenaga kerja mandiri. Adik-adikku, karena waktu saya ingin menutup, tentunya ini bukan terkait dengan hal-hal yang ke depan yang bisa Anda istilahnya perhatikan. Slide yang terkait saran untuk para tenaga kerja muda. Nah, adik, karena saya tadi laporan dari sampaikan oleh Pak Warek, Anda semua itu hampir semua adalah di akhir, semester akhir ya. Semester akhir, insya Allah tahun ini atau tahun depan Anda masuk di dalam pasar kerja. Ini 3 hal, mohon izin, ini bukan berarti saya orang tua yang banyak, tidak. Tapi adalah orang yang pernah memiliki pengalaman.
Ketika yang namanya Anda ingin di situ adalah misalnya maju, minimal 3 hal yang harus Anda pertanyakan. Pertama, jaga motivasi dalam diri. Dunia besar kerja yang ada di dunia sangat kompetitif. Kalah menang, berhasil gagal adalah hal yang biasa. Namun yang terpenting jangan menyerah. Jadi ada lakukan jangan menyerah, itu sangat sebetulnya lagu yang liriknya luar biasa. Dari siapa? Andra and Backbone ya? Andra and the Backbone ya? Bener ya? Iya. Oh, The Massive ya? Iya ya. Saya pikir adik-adik itu taunya hanya drakor ya. Nah, gagal adalah bagian dari proses belajar dan kesuksesan akhirnya akan datang jika Anda terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Cobalah untuk berpikir positif dan terus mencari peluang baru. Pokoknya gini, seorang contohnya, ada yang namanya di Indonesia, Anda semua kenal Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin berulang tahun yang ke-63, berarti hampir 10 tahun memimpin Indonesia. Ketika jadi presiden Indonesia usianya 53 tahun. Pak Prabowo jadi presiden usia 73 tahun. Semuanya juga sama, jadi presiden. Sama ketika yang namanya seorang, yang namanya adalah di Amerika, Obama, 44 tahun. 77 tahun seorang yang namanya di situ adalah Trump juga jadi presiden. Jadi istilahnya jangan melihat, oh ini masih muda langsung berkarir. Terus kemudian ini kok saya sudah kok enggak. Ingatlah, yang namanya apapun pintu kesuksesan tidak pernah terbuka tanpa kita memiliki usaha. Ini penting. Yang kedua, terus belajar. Saya katakan kami alhamdulillah mendapatkan kesempatan dapat beasiswa, Anda juga sama. Kesempatan sangat luar biasa. Kalau seandainya misalnya Anda ini bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, saya yakin pintu-pintu kesuksesan itu juga akan Anda peroleh. Dan yang terakhir adalah bangun jejaring. Bangun networking. Anda sudah memiliki media sosial, jangan habiskan waktu media sosial hanya untuk media al-ghibah. Ya. Itu biasa kadang-kala kalau kita berita tentang masalah ini, kadang-kala buatlah ini menjadi sebuah jejaring untuk mendapatkan di situ nilai manfaat. Terutama manfaat karir dan juga manfaat ekonomi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ada pantun, mudah-mudahan pantunnya bisa ngimbangi Pak Warek ya. Banjarmasin kota nan elok dengan Barito sebagai sungai utama. Ya. Tempat kampus ULM berdiri megah. Kita hadir di sini untuk belajar bersama, untuk menatap masa depan dengan penuh gagah. Profesor Ahmad, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, punya visi jitu menuju kemajuan university. Dengan kompetensi diri yang meningkat, kita sambut masa depan dengan penuh percaya diri. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Santi. Nah ini langsung aja ya teman-teman, ada yang mau bertanya nggak atau menanggapi dari materi? 1, 2, depan ini 3 ya. Itu dulu yang di belakang. Ya kamu bisa langsung 5. Oh 5 berarti 4. Ujung sana 5 yang sana. Ya kamu yang baju hitam. Ya. Oh sebelahnya. Oke.
Yang sini dulu. Ada mic-nya enggak? Atau bisa maju ke depan ya? Sini deh. Sini ya. Oke, silakan. Silakan. Perkenalkan diri. Iya, boleh. Perkenalkan nama dari prodi mana? Perkenalkan, nama saya Dina Marianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Geografi. Pertanyaan saya, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dunia kerja di Indonesia saat ini? Itu saja. Oke. Satu ya, tantangan dan peluang yang dihadapi di dunia kerja saat ini. Mana tadi yang satunya? Oh ini. Oke, sini maju Mbak. Oh ada mic-nya. Sebelumnya ulun ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama panggilan ulun Bapak bisa panggil ulun Rofi dari Fakultas Hukum. Mengutip apa yang Bapak bilang di awal tadi, pekerjaan tidak harus sesuai dengan bidang kita. Iya, kalau kita memiliki pilihan, kalau tidak kita harus mensyukuri pekerjaan yang sudah kita punya. Tapi Pak, ada lumayan banyak orang bilang yang mana apabila bekerja dan mendapat gaji yang lumayan besar, tapi lingkungannya itu tidak mendukung atau toksik gitu. Mending kita memilih untuk resign dan mencari pekerjaan lain yang mungkin gajinya tidak sebesar sebelumnya, tetapi lingkungannya membuat mental kita ya aman gitulah. Terlepas teruntuk kami anak gen sekarang itu yang mana uang adalah segalanya. Luar biasa. Iya, untuk itu bagaimana tanggapan Bapak akan hal itu yang mungkin dapat membuka pikiran kami untuk kedepannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Gen Z ya lebih memilih uang dan mental health. Oke. Satu, mana tadi? Sebelah sini. Oh, di sini dulu, Mas. Yang itu tadi. Tuh, yang ketiga. Oh iya, habis ini yang cowok sebelah sana. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Astriani dari Fakultas Hukum. Jadi tadi Bapak ada sedikit menyinggung tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya yaitu JKP. Namun sayangnya dalam regulasi yang ada yaitu pada pasal 19 ayat 3 itu menyebutkan adanya minimal masa kepesertaan yaitu 12 bulan. Maka yang saya pertanyakan adalah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka para pekerja yang di PHK namun belum sampai dengan persyaratan yang ada yaitu di bawah 12 bulan. Terima kasih. Oke, perlindungan pekerja PHK ya yang belum sesuai dengan peraturan. Yang cowok tadi mana? Sebelah. Oh yang cewek, yang cowok aja cowok, mana cowok? Ada yang mau bertanya nggak? Nah itu. Ya, boleh berdiri Mas biar kelihatan gantengnya. Ya terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Juli Purnomo. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin ada banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi saya rangkum aja. Mungkin ada 2 pertanyaan. Seperti yang ada disampaikan tadi ada di layar Pak tentang sektor-sektor pertanian dan hal lain Pak yang sudah mulai menurun di Indonesia ini. Sebenarnya hal itu juga hal-hal yang kaya sebenarnya Pak yang bisa kita kembangkan. Apalagi anak-anak muda sekarang lebih berpikir apa yang disampaikan teman-teman tadi, yang penting duitnya banyak dan kelihatan wah di calon mertua kan Pak. Nah itu kan yang pasti utama tuh sekarang. Nah sebenarnya kan nggak tentang hal itu melulu, pertanian juga menguntungkan. Perikanan dan lain-lain itu menentukan. Lalu apa sih Pak strategi dari Kemenaker sebenarnya mengenai hal itu? Dan mungkin sedikit Pak, mungkin saya pertanyakan juga, mumpung ada Bapak sekalian dari kementerian. Sempat ramai Pak program ini yang gempar kemarin, mungkin teman-teman tahu tentang tapera Pak. Kami ingin tahu nih Pak sebenarnya ada apa sih gejolak di atas sana Pak, supaya kami ini nggak cuma menerka-nerka dan bergelombang di dalam hati kami Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah 4 ya, satu lagi. Siapa? Iya boleh itu.
Yang cowok aja, yang cowok, mana cowok? Biar seimbang. Nanti sesi selanjutnya ada ya, sabar ya. Siapa? Oh nggak ada. Lebih banyak cewek nih yang bertanya ya. Oh ini yang pakai kacamata, Mas. Mas, turun ke bawah, Mas. Sini. Ini yang pakai kacamata. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajwa Ramadana Alsya dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sebagaimana tema kita pada hari ini yaitu peluang dan tantangan pekerjaan di era Society 5.0, yang mana itu berhubungan dengan perkembangan manusia dan juga beriringan dengan perkembangan teknologi. Saya ingin menanyakan perkara artificial intelligence yang mengancam keberadaan pekerja kreatif di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, desainer, copywriter, dan pekerjaan sejenis itu mendapatkan ancaman dari keberadaan artificial intelligence, di mana ada berbagai lembaga maupun perusahaan yang alih-alih memakai jasa dari pekerja kreatif atau tenaga manusia, malah memakai tenaga mesin atau artificial intelligence. Pertanyaan saya, dari Kementerian Ketenagakerjaan, apakah ada kebijakan terkait perlindungan pekerja kreatif di Indonesia? Itu saja, terima kasih. Lima dulu ya, nanti kalau masih ada waktu nanti kita lanjutkan lagi. Oke Bapak, boleh ditanggapi. Terima kasih kepada Dina ya. Dina Meranti, kemudian Profi ya, Mbak Profi, Mbak Astriani, kemudian Mas Purnomo, dan juga terakhir Azwar ya. Ya. Pertama terkait dengan tadi pertanyaan tantangan dan peluang kerja saat ini. Tadi yang saya katakan ya, tantangannya ini bahwa tenaga kerja ke depan ini membutuhkan adanya keterampilan yang spesifik. Artinya tadi saya katakan, misalnya kebutuhan untuk rekrutmen tenaga kerja yang latar belakang teknologi informasi, ini sangat tinggi. Tapi dari sisi survei, ini ternyata ditemukan banyak sekali calon-calon atau kandidat, calon pekerja ini pengetahuannya masih terlalu makro. Artinya di sini banyak sekali yang dia ini detailnya tidak terlalu paham. Maka ini kan merupakan satu persoalan yang memang harus kita pecahkan bagi terutama adalah kampus, bagi lembaga pelatihan untuk banyak sekali menyediakan ruang-ruang pelatihan untuk setiap sektor atau bidang ilmu. Kemudian yang kedua adalah peluang. Peluangnya sangat tinggi. Saya katakan tadi pasar kerja, meskipun ibaratnya di sini tantangan banyak sekali yang akan mem-PHK, sebetulnya masih cukup banyak. Tadi saya katakan pengangguran banyak ada di desa, banyak di perkotaan dibanding pedesaan. Artinya adalah pedesaan ini sebetulnya memberikan peluang kerja. Cuman seperti kata tadi Pak Purnomo, Mas Purnomo, ini kenapa kok kurang menarik? Karena apa? Karena intinya yang pertama adalah banyak sektor-sektor pertanian, pertambangan masih bergerak di dalam sektor yang primer. Hanya di situ ada hanya pada pengolahan, bukan di situ pada processing. Nangkap ikan ya udah nangkap ikan aja, tapi processingnya belum dikembangkan. Padahal kalau dilihat di pasar kerja yang lain, Korea, yang namanya Jepang, ini banyak sekali dia membutuhkan tenaga kerja, tapi di situ adalah di bidang yang processing, bukan nangkap ikannya. Karena kalau sudah ada yang namanya tadi ada di proses, berarti ada di situ nilai tambah, ada added value yang itu terjadi. Petani menjual gabah, ya, menjual gabah. Ada istilahnya adalah gabah kering, ada yang basah. Basah itu misalnya paling tinggi 1 ton itu adalah sekitar
mungkin sampai 6-7 juta. Tapi ketika nanti adalah dibuat menjadi sudah di rice mill, kemudian setelah rice mill diolah lagi menjadi bahan produk, misalnya menjadi katakanlah di situ kue, nilainya sudah tinggi. Jadi tantangannya Mas Purnomo ya, untuk pertanian-pertanian agar menarik anak-anak milenial, agar menarik Gen Z untuk bisa masuk, tentunya harus kita berpikir industri pasca panen. Jangan artinya di situ istilahnya selesai produksi dijual, tidak, itu enggak menarik. Karena apa? Kalau itu dilakukan pekerjaannya, ini yakinlah penghasilan mereka mesti di bawah upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Ini tantangan kita. Kemudian tadi peluang cukup banyak ya. Tadi Mbak Dina, saya rasa peluangnya kalau Anda tadi memanfaatkan tadi baik misalnya pedesaan, kalau misalnya peluang kalau Anda bekerja di luar negeri 1 tahun 1,1 juta. Kalau mau Anda bekerja, tentunya ketika kita mau bekerja di luar negeri memanfaatkan peluang itu, Anda harus menguasai bahasa-bahasa yang lain di luar bahasa Inggris. Contohnya kalau bahasa Jepang, Anda harus menguasai bahasa Jepang, Nihongo. Kalau misalnya Jerman, itu adalah juga menguasai bahasa Jerman. Kebutuhan pekerjaan di situ masih sangat besar, yang terutama di pasar luar negeri tadi. Asriani ya, tadi ini pas ini. Ya pertanyaannya adalah dari mahasiswa hukum, pertanyaan tentang hukum. Ya ini adalah sampai 12 tahun. Karena memang kita hitung, iurannya itu adalah minimal ada iuran 12 bulan. Sehingga artinya setelah 12 bulan, mereka ini mendapatkan manfaat ketika ter-PHK, mereka ini akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, bagi yang di PHK sebelumnya tentunya apa? Ya tentunya sebetulnya ada hak yang namanya di situ pesangon di luar JKP yang sebetulnya juga bisa kita menjadi bagian hak yang harus dipenuhi. Makanya ketika yang nama saat ini banyak yang akan mem-PHK, kami selalu menekankan hak-hak karyawan, hak-hak pekerja, hak buruh yang ter-PHK ini harus dipenuhi gitu. Terakhir dari Pak Tapera ya, Tapera, rame ya Tapera ya. Jadi begini ya, pertama Tapera ini kalau dari sisi tujuannya adalah sangat baik. Dari sisi yang namanya masyarakat yang tidak mendapatkan perumahan sangat tinggi. Padahal kalau kita berbuat yang namanya hakikat hidup kan sandang, pangan, papan. Artinya di situ pangan, sandang, papan. Artinya setelah kita bisa mencukupi kebutuhan konsumsi, kebutuhan untuk misalnya pakaian dan juga adalah papan. Tapi yang namanya kemampuan untuk melakukan tadi adalah misalnya pembelian atau pembangunan rumah ini sangat kecil. Makanya dibuatlah sifatnya sistem tabungan yang memang akan membuat yang namanya karyawan memiliki kesempatan untuk bisa, bukan bayar rumahnya lah, sebagai kredit untuk mendapatkan rumah. Memang aturan ini kalau kita lihat benchmark di luar negeri ini cukup berhasil. Tapi kita masih perlu banyak sekali melakukan penyesuaian-penyesuaian. Makanya Mas Purnomo 2 tahun sampai 2027 ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita mengkaji kira-kira gimana dari aspek katakanlah di sini adalah juklak, juknis untuk betul-betul ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian karena memang waktunya sudah cukup. Ya terakhir kalau tadi Pak bilang Pak Warek, kalau saya katakan adalah makan ikan dengan aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Sudah cukup ya, Prof? Oke. Ya waktunya tidak memungkinkan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti mungkin boleh bertanya-tanya di lain waktu. Langsung kita tutup saja ya.
Jadi tadi di era Society 5.0 itu merupakan era yang selalu berkembang dan berubah gitu ya, sehingga kita sebagai generasi muda harus selalu terus-menerus belajar hal-hal baru untuk bisa bersaing, khususnya tadi dalam mencari dunia kerja. Tadi disebutkan juga oleh Prof. Sekjen, salah satunya tadi jangan menyerah gitu ya, selalu meningkatkan skill, jangan pernah takut untuk belajar hal-hal yang baru, terus juga harus bisa memotivasi diri dan bangun jejaring ya, bangun jejaring itu penting, membranding diri gitu ya, supaya bisa bersaing di dunia kerja. Oke, di ULM juga sudah mulai banyak Prof, sudah mulai ada pelatihan-pelatihan gitu ya untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja di UPA PKK, pengembangan karir dan kewirausahaan, ada soft skill, hard skill dan juga job fair. Sebelum saya tutup, saya beri pantun dulu ya. Tulak kebinuang menukar nasi. Nasi ditukar jangan sampai basi. Terima kasih Prof. Anwar Sanusi. Kuliah umumnya sangat menginspirasi. Oke.